Okay, so I will start my presentation. Saya akan memulai presentasi saya tentang New Plastic Treaty. Jadi, mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, memang presentasi ini saya buat dengan bahasa Inggris karena kebetulan saya memang sedang melakukan riset di National University of Singapore. eh dan riset yang saya lakukan untuk plastik ini juga dilakukan dalam bahasa Inggris dan kebetulan instrumennya juga dalam bahasa Inggris. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin mempresentasikan ini dalam berbagai bahasa, campur-campur gitu. Semoga tidak membingungkan. eh Oke, yang Anda lihat di layar Bapak dan Ibu sekarang ini adalah hasil dari riset yang kami lakukan tahun 2021-2022 bersama dengan WWF Singapura ya pada waktu itu regional Filipina dan Singapura. Kemudian juga dengan konsorsium konsorsium WWF. Jadi bukan hanya APSAL NUS tapi juga ada University of Manila kalau kami tidak salah, Chulalongkorn dan beberapa lembaga lainnya. Jadi survei yang kami lakukan itu adalah survei eh, dan interview kepada pada 10 negara eh, Asia Pasifik ya, Asia, terutama Asia, 10 negara Asia yang uh, uh, menyetujui akan adanya the new Global Plastic Treaty ini. Jadi waktu itu kami mengejar UNEA 5.2 yang akan diselenggarakan di tahun 2023 gitu. Jadi kami mengejar itu uh, dan melakukan survei ini kepada para government official, jadi pegawai pemerintah gitu. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di 10 negara itu yang kami survei, eh, antara lain eh, hambatan dan kebutuhannya, terutama untuk mengatasi polusi plastik adalah lack of data of the life cycle of plastic gitu ya. Bahwa ada concern bahwa the whole life cycle of plastic mulai dari produksi, konsumsi, manajemen sampahnya, collection, recycling, disposal dan imports itu hampir-hampir tidak ada. Dan ini sudah dilakukan di beberapa negara, antara lain Singapura dan Maldives. Kemudian ada gap juga di dalam monitoring dan ilmu pengetahuan atau knowledge ya, insufficient knowledge lah, bahwa ada riset yang kurang, kemudian kurangnya harmonisasi dan standarisasi monitoring yang ada di berbagai negara-negara ini. Sudah ada beberapa inisiatif seperti di Jepang, Vietnam, dan secara regional di ASEAN dan COPSI ya, sudah punya action plan, tapi juga masih belum bisa mengadres ya, belum bisa menangani kurangnya eh, eh, atau bolong-bolongnya ya, kurang lengkapnya monitoring dan ilmu pengetahuan tentang plastik ini. Kemudian akses to financial resources dan teknologi juga masih sangat kurang di eh, negara-negara yang kami tanyai ini, terutama di ASEAN dan Vietnam. Kemudian adanya limited response option for coastal pollution, terutama untuk transboundary movement on plastic waste. Ya, dalam hal ini fishing gears dan land-based resources. eh eh, karena seperti hasil riset yang ada, yang terdahulu ya bahwa 80% marine plastic pollution itu berasal dari darat gitu. Jadi kayak eh yang sisanya yang 20% ini juga masih belum diatasi gitu. Kemudian nomor 5, ineffective management of plastic waste, mulai dari separation, collection, sorting, dan recycling, masih kurang baik infrastrukturnya. Kemudian increase consumption on and imports, terutama setelah Cina menutup pagar impor
plastic waste-nya itu. Kemudian semua plastic waste mengarah ke Southeast Asia ya, ke negara-negara yang kurang beruntung di Southeast Asia. Kemudian kurangnya ini juga engagement of the industry sector. Nah, ketika kami tanyai kepada mereka apa yang diinginkan gitu, why do you want a global plastic treaty gitu. Ternyata mereka ingin satu treaty yang bisa men-scale up national targets by all countries gitu. This would reduce global trade with plastic waste as well as overall leakage of plastic waste in ocean. Tuh, jadi mereka ingin menaikkan scale up target. Yang kedua, a treaty which could provide the access to financial resources and technical assistance. Karena selama ini memang bahkan di beberapa negara besar, in this case Indonesia dan uh, Filipina, mereka merasa ini government official ya, para pegawai pemerintah ini kalau bernegosiasi dengan industri plastik, mereka merasa kebanting gitu. Padahal ini negara-negara besar ya, apalagi untuk negara kecil gitu. Kemudian technology transfer, a treaty that could incentivize technology transfer to improve plastic waste management, especially collection, recycling, and treatment of plastic waste. Kemudian mereka juga menginginkan a treaty which could determine common methodologies for monitoring and reporting. Kemudian treaty yang dapat memperbaiki ya, mengimprove plastic waste management. A treaty that could harmonize the design standards for plastic products. A treaty that could reduce the use of single-use plastic due to similar countries, just due to similar regulation in all countries gitu. Kemudian a treaty that could improve the knowledge and facilitate access to knowledge. Ya, jadi dedicated science policy interface. Jadi kayak seperti ada sistem yang terhubung di semua negara-negara anggota UN yang bisa menginformasikan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara tersebut. Ya, untuk membuat sebuah global treaty ada spesifik elemen dan common element. Common element kita sudah tahu ya semua ada structure-nya, support mechanism, finance, monitoring and reporting, implementation and compliance. Sementara spesifik elemen yang diminta oleh negara-negara yang kami riset adalah objective goals and targets. In this case is to end plastic pollution. Kemudian comprehensive life cycle approach. Kemudian obligation to prevent plastic pollution. Kemudian EPR dan specific clauses on microplastics gitu. Ya, lalu kita lihat yang sudah terjadi di tingkat internasional itu apa saja ya. Jadi sejak UNEA dimulai 2022-2023, kemudian mereka berharap untuk mengadopsi draft Global Plastic Treaty ini 2024 di Busan yang kemudian gagal ya, faltered in Busan. Eh, eh, dari zero draftnya dari yang kami baca memang jauh lebih komplit daripada chair text-nya ya. Jadi preambelnya itu komplit, dia bicara tentang apa segmen-segmen negara-negara tertentu yang lebih vulnerable dibandingkan negara lain. Misalnya ada SIDS, ada LDC, kemudian agenda uh, 2030 on SDGs, kemudian ada Rio Declaration, kemudian ada UNDRIP disebutkan ya. Kemudian ada science policy interface at all level. Ya, ini mirip dengan yang dengan riset terdahulu kami kan ya yang diminta oleh negara-negara. Kemudian di preamble itu juga disebutkan resolution and instruments of international environmental law under the UN. Semuanya, hampir semuanya ya sudah cukup lengkap. Sehingga bahkan secara whole, the zero order draft was quite detailed and complete. Walaupun banyak juga opsi-opsinya ya, sehingga
Sehingga saya bisa mengerti juga kenapa susah sekali untuk menegosiasikan sesuatu yang sangat kompleks dan sangat detail gitu untuk zero order draft. Kemudian dikirimkan oleh teman-teman WWF, saya berterima kasih sekali. eh, eh, Kemarin saya langsung baca dan mencoba melihat ya. Jadi untuk chair text-nya itu, chair text yang ada bila dibandingkan dengan zero order draft, memang sangat ini ya, generik gitu. Preamble-nya, konsiderannya, bagian pembukaannya itu sangat generik. Dia tidak menyebutkan negara-negara tertentu, tidak ada SIDS, tidak ada LDC, vulnerable countries, tidak ada IEL instruments, International Environmental Law Instruments juga tidak disebutkan, termasuk General Assembly Resolution, uh, UNDRIP, indigenous knowledge, local knowledge tidak disebutkan. Jadi memang lebih watered down gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya lebih encer, cuek gitu ya. Eh, Kemudian generic objektifnya juga lebih generik. Jadi ketika dilihat di zero order draft itu ada 3 jenis objektif. Kemudian ketika sampai di chairs text ini cuman ada satu objektif dan itu to protect the environment ya, bukan to end plastic pollution. I think to end plastic pollution should be within the agreement somewhere. If it's not in the objective, it needs to be there gitu karena itu memang keinginan kita gitu ya. Tadi ini kita sudah bicarakan ya preamble, kemudian principle and approaches. Ini sudah masuk di chair text. Anda bisa lihat ada option 0 dan option 1. Option 0 itu artinya no article. Jadi ada kemungkinan tidak ada gitu. Principle and approaches gitu. Di option 1 kita lihat di sini membicarakan Rio Declaration, CBDRRC, Sustainable Development, sovereign rights gitu. Ketika sudah bicara sovereign rights, nanti di poin B-nya bicara lagi sovereign rights, right of development, which is inherent to human rights, sovereignty and sovereign rights to explore resources, which is redundant. Tadi sudah dibicarakan di sini. Kemudian dibicarakan lagi di sini. Sovereign rights lagi, BBNJ, historic responsibility, CBDRRC, masih dalam satu opsi. Menurut saya opsi ini terlalu banyak repetisi ya. Kemudian opsi 2 itu mungkin sedikit lebih lengkap. Dia bicara tentang principles-nya ada polluter pays principle, precautionary principle, uh, ILKLK, ya, indigenous eh, local knowledge dan indigenous knowledge dan local knowledge ya. Eh, jadi tapi dia juga membicarakan hal-hal yang menurut saya akan langsung ditolak oleh negara-negara yang sensitif terhadap isu ini, yaitu isu self determination. Ya di opsi opsi 2 itu termasuk Indonesia ya. Indonesia kalau sudah masuk self determination akan langsung menolak tanpa melihat yang lain-lain gitu. Nah, opsi yang ketiga itu tentang Rio Principles. Ya, dia bicara tentang precautionary, P3, sovereignty, sovereign rights gitu. Ada di situ. eh Sebenarnya kalau sudah membicarakan tentang Rio Principles itu sudah semuanya sih sustainable development ya. Tapi dia justru memilih beberapa prinsipal and not the others gitu. I don't know whether they are trying to highlight the clauses, the principles, or decided to just pick and choose several and not the other ones. Oke. Kemudian untuk artikel 2 definisi ya. Mungkin we will not go through all karena waktunya tidak banyak ya, tapi untuk artikel yang kedua untuk definisi memang sudah banyak definisi yang diberikan ya seperti plastik, plastic pollution, plastic product, plastic waste gitu sudah lengkap. Tapi seperti hal-hal yang justru menurut saya perlu ada definisinya seperti life cycle of plastik itu apa, microplastik itu apa, nanoplastik itu apa, primary plastic polymers, recycling, kemudian ya yang sangat mempolusi lingkungan tetapi
justru tidak dijelaskan gitu, akan menimbulkan loopholes dan ambiguity itu. Nanti ketika itu timbul, kemudian tidak ada artinya, lalu mau bagaimana gitu. Ketika kita akan mengadres challenges, terutama dalam bidang polusi mikroplastik dan nanoplastik. Gitu. Tapi memang masih di dalam kurung ya, mungkin negotiation is ongoing gitu. Em, Sehingga memang belum diputuskan, masih seperti juga di artikel 3 ini, di pasal 3 plastik produk begitu banyak brackets-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, brackets atau dalam kurung di dalam negosiasi perjanjian internasional itu artinya masih in negotiation. Dia bisa ada, bisa hilang. Jadi ketika di sini eh, contohnya misalnya ya, eh, artikel 3.1 ini point 1 aja masih di dalam brackets, artinya dia bisa hilang sama sekali kalau tidak disetujui nanti itu ya. Di definisi ini sudah semuanya yang A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ini tidak ada bracketsnya. Berarti sudah cukup oke, kecuali yang plastic pollution. Arti dari plastic pollution ini masih dalam brackets, ada kemungkinan akan hilang gitu. Ya, ketika semuanya masih dalam bracket seperti artikel 3 ini, kemungkinan bisa hilang semua gitu. Sehingga hard to tell which one will go through the negotiation. Hazardous, leaking to the environment, contain risk, recycle, circular economy. Jadi ada diluted criteria for product regulation. Ya, jadi ya again, it's very very collaborative, cooperative, uh, taking things that everybody agrees on gitu. Oke. Kemudian untuk aneksnya, jadi di bawah artikel 3 ada aneks, the introduction of publicly. Ini saya ambil dari pendapat orang lain ya, di IPIN gitu. Dia bilang bahwa the allowance for parties to apply for and extend exemption create opportunities for prolonged inaction gitu. Karena semua phase out date-nya ini masih bisa di negosiasikan gitu. Belum ada waktu yang precise, yang tepat itu kapan, sehingga mendorong undermine its all ineffectiveness. Yes, which is the segue to Article 4. Removal of broader provision for reducing emission across the life cycle diminishes the treaty's ability to address the problem holistically. Ya, walaupun di sini hampir semuanya sudah fix, sudah diterima oleh paling tidak oleh chair ya, in this case, kalau ini belum dinegosiasikan, eh, jadi broader provisionnya sudah hilang, yang ada di zero draft tuh hilang gitu. Ya, and like similar nuance also is seen for the concurrent articles gitu. Article 6, Article 7, Article 8, Article 9. I think we can go one by one when you have more time, but I think in in like the current discussion that we have currently, I think what we have here is a very diluted, watered down version of plastic 3D, a global plastic 3D instrument yang menurut saya harus dinegosiasikan untuk lebih kuat lagi gitu. Pasal-pasalnya agak sedikit dikuatkan. Kemudian kita sebagai developing countries gitu, terutama misalnya di pasal 9 gitu, funding mekanismenya seperti apa gitu.
yang bertanggung jawab siapa, develop country untuk memberikan kepada siapa, kepada developing countries itu harus ada gitu. Di sini tidak ada, jadi tidak ya supportnya menurut saya agak kurang gitu. Kemudian just transition, ini semua sudah tidak ada brackets ya, no mention of dedicated funds or clear modalities to support informal workers and affected communities. The tax risk sidelining critical stakeholders. Memang tidak ada di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat. Tidak ada assurance juga untuk sustainable systems yang equitable. Untuk artikel 11 nih panjang lebar, hampir semuanya dalam bracket, tetapi tidak ada kata fairness dan equity yang sudah tidak dalam bracket. Yang dalam bracket juga nggak ada sebenarnya. Jadi ini perlindungannya agak kurang untuk artikel 11. Artikel 19 tentang health sudah cukup baik, tapi dibutuhkan measures dan action gitu, type of requested action. Saya pikir itu saja Bapak dan Ibu dari saya. Semoga nanti mungkin dalam tanya jawab kita bisa sedikit lebih mendalam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.